Kita semua kan pengen ya bantu orang keluar dari kemiskinan. Tapi pernah nggak kepikiran kalau cara kita menolong selama ini justru malah salah? Nah, kali ini kita akan lihat sebuah pendekatan yang benar-benar baru yang mungkin bakal mengubah cara pandang kita semua. Ini pertanyaan yang agak menantang ya, karena ini menyangkut niat baik kita. Seringnya kan kita mikir, yaudah kasih aja bantuan masalah selesai. Tapi apa benar semudah itu? Apakah memberi begitu saja benar-benar membangun kemandirian? Atau jangan-jangan malah menciptakan masalah baru? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, bagian pertama kita akan lihat sisi lain dari bantuan yang biasa kita kenal ya. Ada sebuah paradoks di mana bantuan yang diberikan terus-menerus bisa jadi bukan solusi, tapi malah jadi bagian dari masalah itu sendiri. Coba deh, perhatikan grafik ini. Aneh kan? Saat bantuan, yang garis merah ini naik terus, pertumbuhan ekonomi per kapitanya yang garis biru malah seringkali turun. Loh, kok bisa kebalik gitu? Ternyata, beberapa analisis bilang kalau bantuan jangka panjang itu bisa membanjiri pasar lokal, mematikan usaha-usaha kecil di sana, dan yang paling parah, menciptakan pola pikir ketergantungan. Jadi bukannya mandiri, malah jadi terus menunggu bantuan. Nah, disinilah kuncinya. Kita harus bisa bedain dua jenis bantuan ini. Bantuan darurat atau relief aid itu penting banget, krusial malah, pas ada bencana kayak gempa atau banjir. Tapi kalau model yang sama dipakai untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang, nah ini bisa jadi bumerang. Fokusnya harus digeser, bukan lagi sekedar memberi, tapi ke pembangunan dan pemberdayaan. Oke, sekarang kita nggak usah jauh-jauh ngomongin tempat lain. Coba lihat data ini. Ini kondisi di rumah kita sendiri. Ini bukan cuma angka di layar loh. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, angkanya jutaan. Ini masalah yang nyata, ada di sekitar kita, dan mendesak untuk dicari solusinya. Jelas banget kan? Cara lama udah nggak cukup lagi. Kita butuh sebuah filosofi baru. Filosofi yang fokusnya adalah mengembangkan potensi yang sebenarnya udah ada di dalam sebuah komunitas. Pendekatan yang membangun dari bawah, bukan menyuapi dari atas. Nah, di tengah kebingungan ini muncul sebuah jawaban. Ada sebuah organisasi bernama KTB UKM. Mereka datang bukan dengan membawa lebih banyak bantuan, tapi dengan sebuah filosofi yang sama sekali berbeda untuk memecahkan paradoks yang tadi kita lihat. Pertama-tama, kita kenalan dulu sama namanya ya, KTB UKM. Itu singkatan dari kelompok tumbuh bersama. Coba diperhatikan dua kata kuncinya, tumbuh dan bersama. Ini bukan tentang menerima, tapi tentang bertumbuh, dan bukan sendirian, tapi sebagai satu komunitas. Dan moto mereka ini, wah, ngena banget. Menggali potensi, menggapai prestasi. Ini benar-benar menggeser cara pandang 180 derajat. Bukan lagi melihat sebuah komunitas sebagai kekurangan yang harus diisi, tapi justru sebagai harta karun yang potensinya perlu digali keluar. Nah, lihat gambar ini. Menurut saya, ini adalah rangkuman dari semua yang kita bicarakan. Di sebelah kiri, data kemiskinan yang bikin miris. Dan di sebelah kanan, produk premium yang cantik yang lahir dari komunitas yang sama. Ini bukan sulap ya. Ini adalah hasil nyata dari mengubah cara pandang. Dari yang tadinya cuma melihat masalah, jadi melihat potensi. Oke, teorinya keren. Tapi prakteknya gimana? Gimana cara mereka melakukannya? Yuk, sekarang kita bongkar buku panduan atau strategi spesifik yang dipakai KTB UKM. Ini dia resepnya, dirangkum dalam 5 langkah utama. Coba perhatikan, yang nomor 1 apa? Perbaiki pola pikir dan karakter. Bukan modal, bukan alat, tapi mindset. Karena dari sanalah fondasi pembangunan yang sejati itu dimulai. Baru setelah itu, mereka fokus pakai sumber daya lokal dengan modal yang dibuat sesederhana mungkin biar gampang ditiru, dan yang paling penting, semua ini 100% jadi milik komunitas itu sendiri. Kita bisa bayangin model ini kayak sebuah pohon. Akarnya itu adalah karakter dan komunitas yang kuat. Batangnya itu adalah usaha yang sehat, yang bisa jalan terus atau berkelanjutan. Nah, buahnya itu ada 2, keuntungan ekonomi dan dampak sosial yang positif buat semua orang di sana. Jadi, setiap elemennya saling mendukung. Dan ini semua bukan proyek tanpa akhir loh. Ada target waktunya jelas banget. Biasanya dalam 2 tahun sebuah kelompok itu dibina. Mulai dari nol, dari survei dan pelatihan awal. Lalu tahun pertama, isinya pengembangan dan pendampingan intensif. Sampai di tahun kedua, targetnya mereka sudah bisa mandiri. Dan setelah itu, tujuannya adalah multiplikasi. Mereka bisa berkembang biak dan menularkan kesuksesan ini ke kelompok-kelompok lain.
Oke, teori sudah, strategi juga sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Hasilnya seperti apa sih di lapangan? Mari kita lihat bukti-bukti nyata yang luar biasa dari model KTB UKM ini. Dan ini dia, bukti nyatanya. Di Garut, alih-alih cuma melihat kemiskinan, mereka justru melihat, wah, di sini banyak lebah, banyak bunga. Hasilnya, ya ini, sabun madu batangan premium. Potensi yang tadinya mungkin gak kelihatan, sekarang jadi produk yang punya nilai jual tinggi. Kita pindah ke Toraja, ada lagi yang nggak kalah keren. Siapa yang kepikiran coba buah terong Belanda atau tamarilo bisa diolah jadi bahan dasar body lotion berkualitas? Ini contoh sempurna dari apa artinya menggali potensi lokal. Geser lagi ke Magelang. Kopi yang biasanya kita minum, di tangan mereka bertransformasi jadi sabun mandi mewah. Ini nunjukin kalau modelnya itu fleksibel banget. Ibarat resep masakan, bumbunya sama, tapi bahan utamanya bisa apa aja yang tersedia di alam sekitar mereka. Dan lihat yang satu ini, inovatif banget. Jamur tiram yang biasa kita lihat di pasar diolah jadi kaldu bubuk yang sehat tanpa MSG. Ini semua tentang kreativitas dan melihat peluang di tempat yang mungkin orang lain gak lihat. Nah, pertanyaannya kan, sebagus apapun sebuah model, bisa nggak sih diterapkan di tempat lain? Bisa nggak dikembangkan? Jawabannya ada di angka ini. 16. 16 negara. Betul, Anda nggak salah dengar. Model yang dimulai dari desa-desa di Indonesia ini ternyata terbukti sangat kuat, sampai direplikasi di seluruh dunia, dari Kamboja sampai Kanada. Ini bukti nyata kalau yang namanya potensi dan martabat manusia itu, ya bahasanya universal, nggak kenal batas negara. Pemberdayaan adalah kuncinya. Jadi, setelah melihat semua ini, kita kembali ke pertanyaan awal untuk kita renungkan bersama. Apa kunci untuk melawan kemiskinan? Apakah dengan terus-menerus memberi atau dengan mulai membangun? Mungkin sudah waktunya kita berhenti fokus pada apa yang mereka nggak punya dan mulai melihat potensi luar biasa yang sebenarnya sudah mereka miliki.